Abu Nawas 2 kali terbebas dari kematian. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai di kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurun dan jauh dari tempat tinggalnya. Di kampung itu nampak keramaian, dan ternyata ada kerumunan orang yang sedang membuat bubur. Ketika Abu Nawas asik mengamati suasana, tanpa disadari ada puluhan pasang mata yang mengawasinya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas sudah tertangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Lalu dia pun dibawa ke tengah-tengah kerumunan orang yang sedang membuat bubur tersebut. Saat ada seorang yang membawa golok tajam mendekatinya, Abu Nawas tidak tinggal diam saja. "Hei, kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. Salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa setiap ada orang asing, mereka akan menyembelihnya, lalu mencampurnya ke dalam adonan bubur dan memakannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas ketakutan juga. Namun, meski dalam keadaan terjepit, dia masih sempat berpikir dengan jernih. "Kalian lihat saja, badanku kurus kering, jadi dagingku tidak banyak. Kalau kalian mau, besok aku bawakan temanku yang badannya gemuk, sehingga kalian bisa makan untuk 5 hari lamanya." "Aku janji, maka lepaskan aku," pinta Abu Nawas. Karena janjinya itu, akhirnya Abu Nawas dilepaskan. Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa teman yang gemuk. Terlintas di pikirannya bahwa sang Raja Harun ar-Rasyid. Seharusnya Raja tahu kondisi ini, dan alangkah baiknya jika dia mengetahuinya sendiri, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun. Dengan berbagai bujuk rayu, akhirnya dia berhasil mengajak Raja hanya berdua saja. Sesampainya di kampung pedalaman itu, tanpa banyak bicara, warga langsung menangkap Raja. Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung itu. Dalam hatinya ia berpikir, bila Raja pintar, pasti dia akan membebaskan diri. Tapi kalau tidak, maka Raja akan mati. Abu Nawas berpikir gambling begitu, ya karena dia yakin bahwa rajanya cukup cerdas untuk bisa meloloskan diri dari kampung pedalaman itu. Sementara itu, raja yang sedang ditawan tidak menyangka sama sekali akan disembelih warga kampung pedalaman yang masih merupakan wilayah kekuasaannya. Dalam keadaan takut, raja memiliki inisiatif juga rupanya. "Jika membuat bubur, dagingku ini tidaklah terlalu banyak, karena banyak lemaknya. Kalau diizinkan, kalian akan aku buatkan peci, kemudian dijual dengan harga jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu," bujuk Raja Harun ke warga kampung pedalaman. Mereka menyetujui dan meminta Raja untuk menyelesaikan peci itu. Setelah peci selesai dibuat, Raja pun dibebaskan. Setelah Raja dibebaskan, Abu Nawas segera dipanggil karena telah berani mencelakakan rajanya sendiri. "Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakanku. Kamu harus digantung," ujar Raja Harun dengan geram. Namun, Abu Nawas meminta diberikan waktu untuk pembelaan dirinya. "Baiklah, tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga," ujar Raja Harun. "Tuanku, alasan hamba menyerahkan Paduka kepada pembuat bubur itu karena ingin menunjukkan fakta kepada Paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Paduka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya," kata Abu Nawas. Setelah mendengar pembelaan diri Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid menerimanya dan membebaskan Abu Nawas. Setelah itu, Raja melakukan pembinaan kepada suku pedalaman tersebut. Cerita selanjutnya, Abu Nawas selamat dari amarah istri. Diam-diam, ternyata Abu Nawas memiliki istri yang sangat pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia selalu marah-marah. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu membuat istrinya merasa gelisah dan emosi, karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Ia pun tak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya. Bahkan istri Abu Nawas sudah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi yang seperti itu, terdengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu.
Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut didamprat istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu ke orang tadi. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang tadi terkapar di lantai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya ini. Ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya, si Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tak juga bangkit-bangkit. Maka mulailah istri Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam pencahayaan yang kurang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulinya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas. Ternyata orang itu bukan suaminya. Ia tak mengenali wajah orang yang dipukulinya. Dalam kondisi itu, istri Abu Nawas menyebut orang itu adalah seorang pencuri dan berteriak dengan keras. "Ada pencuri, tolong, tolong!" teriak istri Abu Nawas. Kontan saja, teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri. Tak lama kemudian, beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka lantas meringkus pencuri yang sudah tak berdaya di lantai. Para warga pun merasa kaget melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri Abu Nawas. "Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali," kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya warga. "Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk," jelas istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, ia pun tersenyum kecil dan bersyukur. "Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," kata Abu Nawas. Namun demikian, Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian istrinya yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri.